Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Maulidin dengan NIM 2109106034. Saya dari Informatika A 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang materi kombinatorial yang diperintahkan untuk dikerjakan. Adapun soalnya itu seperti ini, yaitu contoh soal nomor 4 dengan soal berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 1999, yang mana termasuk dari 1000 dan 1999 sendiri, dengan syarat A. Semua angkanya berbeda. B. Boleh ada angka yang berulang. Di sini kita mencari berapa kemungkinan dari banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk. Oke, untuk penjelasannya akan saya jelaskan melalui whiteboard online. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penjelasan ilustrasinya akan sedikit kurang rapi karena di sini saya menggunakan mouse bukan pen tablet atau sejenisnya. Oke, langsung saja kita masuk di soalnya. Yaitu 1000 dan 9999. Untuk yang pertama itu kita mengambil satuan. Satuannya karena bilangan ganjil jadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Sini ada total 5 kemungkinan. Kenapa kita hanya memakai angka ini? Karena ini adalah angka ganjil dari 1 sampai 10. Untuk ribuannya itu dari 1 sampai 9. Tetapi sini 1 sampai 9 tidak boleh mengambil angka yang sama dengan angka yang ada pada satuan. Contohnya, misalnya pada angka satuan kita mengambil angka 5, maka untuk ribuannya itu angkanya bebas dari 1 sampai 9 tetapi tidak boleh sama dengan 5. Jadi angka yang ada pada ribuan itu tersisa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Misalnya kita ambil sini ribuannya 2. Oke. Kita lanjut pada ratusan. Ratusan itu dari 0 sampai 9 sama dengan yang ribuan, tidak boleh sama dengan angka yang ada pada satuan dan tidak boleh sama dengan angka yang ada pada ribuan. Karena ribuan di sini sudah mengambil 2 dan satuan mengambil 5, maka untuk ratusannya itu angkanya dari 0 sampai 9 tetapi tidak boleh mengambil 2 dan 5 kembali karena pada syarat soal yang A itu tidak boleh adanya perulangan, yaitu semua angkanya berbeda. Jadi untuk ratusannya itu angkanya dari 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Misalnya kita ambil contoh di sini 1. Nah, jadi angkanya seperti ini. Untuk yang terakhir itu puluhan. Puluhan sama kayak ratusan dari 0 sampai 9. Syaratnya pun sama, tidak boleh angka yang sama dengan satuan, ribuan, dan ratusan. Jadi karena di sini sudah mengambil angka 2, 1, dan 5, maka puluhan itu tidak boleh mengambil angka yang sama dengan angka yang ini. Jadi untuk angkanya dari puluhan tersisa 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Untuk puluhannya kita ambil misalnya 3 karena 3 belum dipakai. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu tidak boleh ada perulangan dari tiap-tiap angka yang diinputkan. Lalu bagaimana kita mencari jumlah kemungkinan yang ada untuk setiap banyaknya bilangan ganjil? Untuk mencari tersebut kita tinggal mengkalikan tiap-tiap kemungkinan yang ada. Sini yang pertama satuan ada 5 kemungkinan. Ribuan 1 sampai 9 ada 9 kemungkinan, dikurangi dengan satuan 9 dikurang 1 sisa 8 kemungkinan. Untuk ratusan ada 10 kemungkinan 0 sampai 9 tetapi dikurangi ribuan dan satuan jadi 10 kurang 2 sisa 8 kemungkinan. Begitu juga dengan puluhan, 0 sampai 9 itu ada 10 kemungkinan, dikurangi 3 angka yang ada pada satuan, ribuan, dan ratusan, jadi 10 dikurang 3 sisa 7 kemungkinan. Ini untuk mencari banyaknya kemungkinan bilangan ganjil, semua kemungkinan ini tinggal dikalikan. 5 kali 8 40, 8 kali 7 56. Ini dikalikan tersisa 2240 buah. Sama seperti jawaban yang ada pada soal. Ini untuk soal yang A. Ya, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai cara mencari banyaknya kemungkinan bilangan ganjil yang ada dari angka 1000 hingga 1999, di mana semua angkanya itu harus berbeda atau singkatnya tidak boleh terjadi perulangan angka. Itu untuk soal yang A. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B, di mana untuk soal B ini sebenarnya soalnya sama, cuma memiliki aturan yang berbeda atau kondisi yang beda. Di mana untuk kondisi soal A itu semua angkanya harus berbeda atau tidak boleh terjadi perulangan angka antara satuan hingga puluhan.
Sedangkan untuk soal B ini, sini kondisinya membolehkan adanya angka yang berulang, atau singkatnya kondisinya membolehkan adanya perulangan angka, di mana posisi pada satuan hingga puluhan itu membolehkan untuk terjadinya angka yang double. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam whiteboardnya saja. Sini langsung saja kita masuk. Pertama kita tulis satuannya. Satuannya bilangan ganjil dari 1 sampai 10, maka 1, 3, 5, 7, dan 9. Sini misalnya kita ambil angka 3. Maka selanjutnya kita masuk ke ribuannya. Ribuannya itu juga sama seperti, pokoknya hampir sama saja dengan soal yang A tadi, cuma berbeda pada kondisinya saja. Ribuannya kan dari 1 sampai 9. Jadi, semisal sini angka 3, maka untuk ribuan itu juga boleh mengambil angka 3. Sehingga ini kan sama, itu diperbolehkan. Berbeda dengan soal yang A tadi, di mana apabila salah satu angka yang ada pada satuan itu sudah diambil, antara 1 sampai 9 ini sudah diambil, maka pada ribuannya itu tidak boleh memakai angka yang sudah diambil pada satuan ini. Sedangkan untuk B itu boleh. Jadi sehingga boleh terjadinya perulangan angka seperti ini. Begitu juga pada yang ratusan dan puluhan. Ratusan itu kan dari 0 sampai 9. Sini misalnya kita 3 dan 3, maka untuk ratusannya juga boleh memakai angka 3. Sini angkanya sama, tapi itu boleh karena kembali lagi pada kondisi yang B itu, dimana boleh ada angka yang berulang atau perulangan angka. Untuk puluhannya juga sama, 0 sampai 9. Dimana jika ini 3, ini 3, ini juga 3, maka jika pilihan puluhannya itu mau mengambil angka 3 itu diperbolehkan. Seperti ini boleh. Angkanya double, berbeda dengan yang kondisi A tadi, dimana misalnya puluhan, dimana kita ingin menginputkan angka puluhan dari 0 sampai 9 itu harus berpacu kepada angka yang sudah dimasukkan pada angka sebelumnya ini. Jika angka yang kita ingin masukkan ke dalam puluhan sudah diambil oleh ketiga dari satuan ini, satuan ribuan atau ratusan, maka itu tidak boleh digunakan kembali pada puluhan. Sehingga untuk kemungkinannya itu, yang pertama satuan memiliki 5 kemungkinan, ribuan memiliki 1 sampai 9 ada 9 kemungkinan, ratusan memiliki 10 kemungkinan, puluhan juga memiliki 10 kemungkinan. Lalu inti dari persoalan ini kan mencari banyaknya angka ganjil yang memungkinkan. Untuk mencarinya ini tinggal dikalikan saja masing-masing kemungkinannya, sehingga 5 kali 9 dikalikan 10 dikalikan 10 lagi. 5 kali 9 itu 45, ditambahkan 10 kali 10 100. Ini dikalikan, maka totalnya ada 4.500 kemungkinan bilangan ganjil yang akan muncul pada angka 1000 hingga 1900. Oke, saya rasa sekian dulu penjelasan singkat dari saya terhadap contoh soal nomor 4 yang ada pada materi kombinatorial ini. Saya selaku pembuat video memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses penjelasan yang telah saya lakukan tadi masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam proses penjelasannya, sehingga membuat para penonton jadi bingung dalam mengikuti penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah bersedia menyempatkan waktu mereka untuk menonton video yang telah saya buat ini. Saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen matematika diskrit saya, yaitu Pak Herman, yang telah menyempatkan waktu beliau untuk menyaksikan video penjelasan singkat yang telah saya buat ini. Sekali lagi saya menyadari betul bahwa dalam proses penyampaian video ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari para penonton agar kedepannya saya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Oke, saya tutup. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya.